Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Internasional. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang salah satu pembahasan dalam studi internasional, yaitu International Criminal of Law. Apa yang dimaksud dengan International Criminal of Law? Menurut Eddie Osiarich, hukum pidana internasional adalah seperangkat aturan yang menyangkut kejahatan internasional yang penegakannya dilakukan oleh negara atau dasar kerjasama internasional atau oleh masyarakat internasional melalui sebuah lembaga internasional, baik yang bersifat permanen seperti International Criminal Court ataupun HOC, yang berarti sebuah badan yang dibentuk untuk suatu kasus saja, contohnya pengadilan untuk kasus bekas Yugoslavia. International Criminal Law merupakan sekumpulan kaidah dan asas-asas yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kejahatan internasional. Sejarah lahirnya Criminal of Law pada dasarnya, Criminal of Law berkembang dari berbagai sumber, salah satunya hukum dan adat istiadat perang yang memberikan perlindungan kepada individu dalam situasi konflik. Akhirnya criminal crime dilatar belakangi oleh peristiwa genosida, agresi, dan pelanggaran HAM berat yang terjadi, baik dilakukan oleh negara maupun individu dan kelompok. Tujuan dari dibentuknya International Criminal Law adalah untuk melakukan kerjasama dalam mencegah dan memberantas muncul dan berkembangnya kejahatan internasional dan mengadili pelaku kejahatan internasional sesuai dengan asas-asas yang telah ditentukan. Fungsi dari International Criminal Law adalah 4, yaitu agar hukum nasional tiap negara dipandang dari sudut pandang hukum pidana internasional yang sama derajatnya tanpa memandang power yang dimiliki oleh negara. Yang kedua, agar tidak adanya invensi hukum dari negara ke negara lain. Yang ketiga, hukum pidana internasional menjadi perantara bagi negara-negara berkonflik. Dan yang keempat, hukum pidana internasional dijadikan sebagai landasan penegakan hukum hak asasi manusia yang lebih baik. Dalam International Criminal Law terdapat dua karakteristik, yaitu karakteristik material dan karakteristik formil. Yang mana pertama adalah karakteristik material. Karakteristik material merupakan karakteristik yang pada hakikatnya sama dengan karakter kejahatan internasional. Hal ini dikarenakan substansi hukum pidana internasional adalah kejahatan internasional. Dan selanjutnya adalah karakteristik formil, yaitu dalam penegakan hukum internasional terdapat pola tarik ulur antara kedaulatan negara dengan tuntutan masyarakat internasional. Selanjutnya adalah asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional, yaitu asas aut delere aut punere dan asas aut delere aut judicare. Yang pertama adalah asas aut delere aut punere, yaitu asas yang diciptakan oleh hukum negeri, yang mana asas ini menurut berarti pelaku kejahatan internasional harus diadili menurut hukum yang berlaku di tempat di mana ia melakukan kejahatan internasional. Selanjutnya, asas aut delere aut judicare yang dikemukakan oleh Sheriff Bastioni, yang berarti setiap negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional dan berkewajiban untuk melakukan kerjasama dalam rangka melakukan penahanan, penuntut, dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Selanjutnya adalah asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana. Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana yaitu adalah asas legalitas, asas teritorial, dan asas nebis in idem. Butch mengutip pernyataan Jastek dan Wilgen menjelaskan bahwa terdapat 4 syarat dalam asas hukum legalitas nasional. Yang pertama adalah nullum crimen nulla poena sine lege praevia, yaitu tidak ada perbuatan pidana maka
tidak ada pidana sesuai dengan undang-undang sebelumnya. Yang kedua, nullum crimen nolla pena sine lege scripta. Tidak ada perbuatan pidana, maka tidak ada pidana sesuai dengan undang-undang yang tertulis. Yang ketiga, nullum crimen nolla pena sine lege scripta, yang berarti di mana tidak ada perbuatan pidana maka tidak ada tindak pidana sesuai dengan aturan undang-undang yang jelas. Yang keempat, nullum crimen nolla pena sine lege scripta. Tidak ada perbuatan pidana maka tidak ada tindak pidana sesuai dengan aturan undang-undang yang ketat. Selanjutnya adalah kerja, yaitu di mana semua perundang-undangan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di negara tersebut, baik itu warga negara sendiri maupun warga negara asing. Selanjutnya adalah asas legis in idem, atau bisa juga disebut dengan prinsipal double jeopardy, di mana asas tersebut mencegah seseorang dituntut di depan pengadilan dengan perkara yang sama. Berikut adalah beberapa prinsip dasar dalam international criminal law. Pertama adalah pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang bersifat mengikat selamanya bagi negara yang bersangkutan. Yang kedua, good faith, yaitu negara yang diemani oleh hukum internasional harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, yaitu prinsip civitas maximal, adanya hukum universal yang diakui oleh setiap negara di dunia harus dihormati dan dilaksanakan. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang apa-apa sajakah sumber hukum dari hukum kriminal internasional ini dan siapa sajakah subjek-subjeknya. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam sumber. Jadi, salah satu sumber hukum atau landasan dari hukum kriminal internasional adalah sama dengan yang melandasi terbentuknya International Criminal Court atau peradilan kriminal internasional. Di sini merupakan resolusi PBB, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide pada tahun 1948, yang kemudian juga mengawali terbentuknya Statuta Roma tahun 1998, dan Konvensi Jenewa tahun 1946 yang di dalamnya berisi tentang sanksi-sanksi yang didapatkan apabila melakukan pelanggaran HAM berat. Baiklah, kemudian kita masuk ke dalam siapa sajakah subjek-subjek yang terlibat dalam hukum kriminal internasional ini. Yang pertama, dan yang perlu kita tahu tentu adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri, baik itu individu maupun kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap hukum kriminal internasional. Dan salah satu subjek hukum lainnya adalah peradilan yang mengadili para pelaku penjahat kriminal internasional ini, yaitu adalah ICC atau International Criminal Court. Sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus dari hukum kriminal internasional, yaitu adanya pelanggaran atau kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat terhadap para tawanan perang Afghanistan, di mana mereka telah melakukan penyiksaan bahkan pemerkosaan terhadap mereka pada 1 Mei 2003 sampai dengan 31 Desember 2014. Jaksa dari International Criminal Court menyatakan bahwa Amerika Serikat, maksud saya militer Amerika Serikat memang telah terbukti melakukan pelanggaran ini, yang mereka buktikan dengan adanya pengakuan-pengakuan dari para tahanan itu sendiri, sehingga kejahatan ini dapat dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, sehingga hal ini masuk ke dalam international crime, sehingga yang mengadilinya adalah ICC atau International Criminal Court. Apa hubungannya International Criminal
law ini dengan kajian hubungan internasional ini karena apabila kita mengkaji hal ini lebih lanjut, kajian hukum internasional juga merupakan kajian dalam hubungan internasional di mana ilmu ini dapat ditarik ke dalam ilmu HI yang dapat membuat pengembangan teori HI menjadi lebih berkembang. Hal ini juga dapat digunakan untuk memahami praktik institusi dan organisasi internasional. Salah satunya adalah ICC atau International Criminal Court. Kemudian hukum internasional yang di dalamnya juga terdapat hukum kriminal internasional ini juga dapat digunakan untuk memahami sejarah, praktik politik dan hukum antar negara dalam hubungan internasional, sehingga kita dapat memahami international criminal law dari kacamata hubungan internasional. Terima kasih.